Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Sakinawati dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 3E. Saya membuat video ini untuk tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Nina Fitriani, MPD. Kali ini saya akan membahas salah satu teori kepribadian yang cukup memiliki impact besar dalam dunia ilmu psikologi, meskipun beberapa ahli juga memiliki kritik tersendiri. Teori ini berusaha untuk memahami manusia berdasarkan pengalaman masa lalunya yang memiliki penekanan pada kesadaran, prakesadaran, dan ketidaksadaran, serta menempatkan seks dan agresi menjadi salah satu pembahasan besarnya. Kita akan membahas bersama teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis dicetuskan oleh Sigmund Freud, seorang pria berkebangsaan Austria. Awal perjalanannya, ia banyak melakukan eksperimen dengan menggunakan kokain, hingga akhirnya dia menghasilkan artikel yang berkaitan dengan eksperimennya tersebut. Beberapa karya besarnya yaitu Studies on Hysteria, Interpretasi of Dreams, On Dreams, dan masih banyak lagi yang lainnya. Konsep dasar kepribadian. Menurut Sigmund Freud, ia membagi kepribadian ke dalam 3 level. Yang pertama adalah kesadaran, yaitu segala sensasi dan persepsi yang kita sadari pada saat ini. Yang kedua adalah bawah sadar, berisi semua dorongan atau insting yang tidak kita sadari, tapi ternyata berpengaruh terhadap perkataan, perasaan, ataupun perilaku kita. Dan yang ketiga adalah prasadar, yang mana berada di tengah-tengah sadar dan juga bawah sadar. Dalam level ini berisi pikiran yang berada di bawah sadar tetapi bisa timbul kesadaran. Sigmund Freud juga mengenalkan 3 struktur dasar kepribadian, ada id, ego, dan superego. Id sepenuhnya berada di dalam bawah sadar dan ia berkaitan dengan pleasure principle. Sedangkan ego adalah satu-satunya yang berhubungan dengan alam sadar dan ia bertanggung jawab terhadap reality principle. Dan yang ketiga adalah superego yang mewakili moralistic and idealistic principle dalam sebuah kepribadian. Sigmund Freud mengatakan bahwa pada dasarnya manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan atau kecemasan dan dorongan-dorongan dasar. Dalam teori psikoanalisis, sering disebut dengan istilah insting dan dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah dorongan seks atau eros, dan yang kedua adalah dorongan agresi difraksi atau kita sebut dengan thanatos. Freud juga menempatkan 3 jenis kecemasan ke dalam dinamika kepribadiannya. Yang pertama ada kecemasan neuris, yang kedua ada kecemasan moral, dan yang ketiga kecemasan realistis. Dan salah satu cara untuk mengurangi kecemasan dalam teori psikoanalisis dikenal dengan namanya mekanisme pertahanan diri. Dan pada dasarnya, mekanisme pertahanan adalah suatu hal yang normal dan digunakan secara universal oleh setiap orang. Namun, ketika itu dilakukan secara ekstrim dan berlebihan, akan mengarahkan pada perilaku neurotik. Beberapa bentuk dari mekanisme pertahanan diri antara lain represi, pembentukan reaksi, pengalihan, fiksasi, regresi, proyeksi, introyeksi, dan sublimasi. Freud juga percaya bahwa pengalaman masa kanak-kanak akan sangat mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang ketika dewasa nantinya, terutama 5 tahun pertama kehidupannya. Freud juga memiliki teori fase perkembangan yang sering disebut dengan psikoseksual, di mana pada setiap tahapannya sangat dipengaruhi oleh zona erogen tubuhnya, dan pada setiap tahapannya akan ada konflik yang harus diselesaikan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Yang pertama adalah fase oral, bermula dari awal lahir hingga tahun kedua kehidupan. Fokus kekuasaan yang berada di mulut seperti menggigit, menghisap, ataupun menelan. Dan ada 2 perilaku pada tahap ini yang cukup dominan. Yang pertama adalah oral interpretive behavior, seperti menelan, dan yang kedua adalah oral sadistic behavior, seperti meludah ataupun menggigit. Dan bila bayi mengalami fiksasi pada masing-masing dari tahapan tersebut, maka akan mengembangkan suatu bentuk psikopatologis tertentu. Yang kedua adalah fase anal, yaitu pada usia 18 bulan ketika balita diberikan toilet training, di mana menurut Freud, BAB merupakan hal yang memuaskan secara erotis, sehingga dengan adanya toilet training, mereka tidak bisa BAB sembarangan karena waktu dan tempat diatur oleh orang tua mereka. Yang ketiga adalah fase palik, yang merupakan fase terakhir dari pregenital dan memiliki konflik terumit, bermula pada usia 4-5 tahun, di mana konflik berpindah dari anus ke genital. Pada fase ini dapat terjadi yang dinamakan oidopus kompleks pada anak laki-laki dan elektra kompleks pada anak perempuan.
Dan pada tahap ini, anak laki-laki dapat merasakan yang namanya castration anxiety, sedangkan pada anak perempuan dapat merasakan penis envy. Keempat adalah fase laten, di mana anak mulai mengalami masa diam pada perkembangan psikoseksualnya. Kenapa? Karena cenderung dia akan disibukkan oleh kegiatan sekolah, hobi, ataupun aktivitas dengan teman-temannya. Dan pada usia ini, tiga struktur kepribadian yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada id, ego, dan superego, telah dibentuk dan cenderungnya ketika hubungan tersebut telah terkristal. Yang terakhir itu ada fase genital, yang dimulai ketika pubertas, di mana pada tahap ini hanya memiliki sedikit konflik dan tidak seintens fase sebelumnya. Freud tidak berfokus pada perkembangan setelah pubertas. Kenapa? Karena menurut Freud, perilaku ketika dewasa lebih ditentukan oleh masa kanak-kanak mereka. Bagaimana psikologis memandang psikopatologi? Psikoanalisis memandang bahwa psikopatologi muncul karena adanya kejadian traumatis pada masa lalu yang ternyata berusaha ia tekan ke alam bawah sadar mereka. Dan dari sana, Freud mengembangkan teknik-teknik terapeutik yang meliputi yang pertama dinamakan dengan asosiasi bebas, yang mana pasien diminta untuk mengutarakan setiap pikiran yang muncul di benaknya pertama kali, dan tidak peduli betapa memalukan atau menyakitkan ingatan-ingatan tersebut, dan dari sana Freud melakukan interpretasi. Yang kedua adalah analisis mimpi, di mana terapis akan menginterpretasi mimpi-mimpi yang dialami oleh kliennya berdasarkan simbol-simbol yang muncul. Kenapa? Karena menurut teori psikoanalisis, mimpi itu adalah mempresentasikan keinginan, ketakutan, maupun konflik yang ditekan ke alam bawah sadarnya. Dari banyak teori-teori psikoanalisis, memiliki posisi tersendiri dalam teori-teori kepribadian di psikologi. Melalui paradigma psikoanalisisnya, teori ini berusaha untuk memahami manusia dari permukaan keluarnya hingga bagian terdalamnya, yaitu ketidaksadaran. Sebagaimana gunung es yang tampak di permukaan bisa jadi hanya sebagian kecil dari keseluruhan gunung es utuhnya. Salah satu kutipan Sigmund Freud, "Turn your eyes inward, look into your own depth, learn to first know yourself." Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.